Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali lagi dengan saya, Ibu Rikawati SPD, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia paket C. Hari ini kita akan belajar bab 1, Aku Unik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, teman-teman silakan mengisi link absensi yang Ibu sudah tautkan pada channel YouTube di bawah ini. Pembelajaran ini merupakan program dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Al-Amin Muasangka yang diselenggarakan oleh Yayasan Pemersatu Umat Nusantara atau YPUN. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Dan jangan lupa, teman-teman, siapkan alat tulisnya dan catat hal-hal penting mengenai materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kita untuk materi kali ini yaitu bab ini akan mengajarkan kalian untuk menjadi peserta didik yang percaya diri dalam mengenal karakter unik yang kalian miliki, menghargai karakter unik teman kalian, serta menunjukkan integritas dan berakhlak baik dalam lingkungan belajar dan sosial melalui berbagai kegiatan bersama. Unsur kebahasaan yang akan kalian pelajari pada bab ini adalah yang pertama yaitu kata sifat, yang kedua sinonim dan antonim, yang ketiga makna awalan P, yang keempat kalimat majemuk setara, dan yang kelima penulisan teks deskripsi. Kita masuk pada materi yang pertama yaitu kreativitas. Kegiatan kreasi kali ini adalah membuat sebuah akrostik. Apakah akrostik itu? Jadi, akrostik adalah puisi yang setiap awal barisnya dibentuk dari rangkaian huruf yang memberi makna atau pesan puisi. Kali ini, buatlah akrostik dengan menggunakan nama kalian. Susunlah inisial nama kalian sebagai huruf pemula setiap baris puisi. Kalian dapat menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan diri kalian seperti sifat, cita-cita, hobi, atau daerah tempat tinggal. Berikut adalah contohnya. Silakan diperhatikan teman-teman, di situ ada akrostik yaitu puisi yang dimana setiap awalan katanya berasal dari huruf nama kita sendiri. Oke, di situ ada namanya itu Raffi. Bisa dilihat di sini kalimat pertama di setiap puisinya menggunakan huruf dari nama Raffi. Yang pertama huruf R yaitu ramah dan berani sifatku. Anganku adalah menjadi tentara saat aku dewasa. Futsal adalah olahraga favoritku. Indonesia adalah tanah airku. Jadi bisa dilihat di sini akrostik yang berjudul Raffi. Di sini puisinya itu di setiap kalimatnya huruf awalannya menggunakan huruf dari nama Raffi. R, A, F, dan huruf I.
Sekarang teman-teman silakan diperhatikan kembali. Kita masuk pada kegiatan membaca. Apakah kalian mempunyai keluarga atau teman yang bersaudara kembar? Apakah rupa mereka sama? Bagaimana cara kalian membedakan mereka? Bacalah teks singkat di bawah ini tentang dua bersaudara, Rana dan Rani. Rana dan Rani. Rana dan Rani adalah dua bersaudara. Mereka memiliki rupa yang sama. Wajah, mata, dan alis mereka mirip. Mereka berhidung mancung dan berdagu lancip. Rana dan Rani adalah kembar identik. Membedakan rupa mereka sangatlah sulit. Kelahiran mereka berjarak 7 menit. Rana adalah kakak dan Rani adalah adik. Rana dan Rani memiliki sifat yang berbeda. Rana pendiam, tetapi Rani periang. Hobi mereka juga tidak sama. Rana suka olahraga senam, sedangkan Rani suka merangkai kembang. Rana dan Rani bercita-cita mulia. Mereka ingin mengabdi pada negara tercinta Indonesia. Rana menjadi atlet dan Rani menjadi pengusaha ternama, belajar rajin dan tekun menjadi ikhtiar mereka. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Di sini ada 4 pertanyaan dari cerita Rana dan Rani tadi. Oke, teman-teman, silakan diperhatikan dengan baik dan jangan lupa tulis hal-hal penting dari jawaban-jawaban keempat pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, siapakah saudara kembar pada teks di samping? Jadi, saudara kembar pada teks yang telah kita baca tadi yaitu bernama Rana dan Rani. Jadi, jawabannya adalah Rana dan Rani. Nomor 2, apakah yang dimaksud dengan kembar identik? Jawabannya, kembar identik adalah kembar yang memiliki penampilan sangat mirip, bahkan sulit dibedakan, dan biasanya memiliki jenis kelamin yang sama. Pertanyaan ketiga, berapa lama jarak kelahiran si kembar? Dari teks cerita yang berjudul Rana dan Rani tadi, kita sudah baca sama-sama bahwa jarak kelahiran antara Rana dan Rani tadi yaitu 7 menit. Jadi untuk jawaban nomor 3 adalah 7 menit. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Jika kalian menjadi teman mereka, bagaimana kalian dapat membedakan keduanya? Jawabannya yaitu sudah seperti dari teks cerita yang kita baca tadi mengenai Rana dan Rani, cara untuk membedakan keduanya yaitu kita bisa lihat dari segi sifatnya yang dimana Rana lebih pendiam, sedangkan Rani dia anaknya sangat periang. Jadi untuk jawaban pertanyaan nomor 4 yaitu cara membedakan keduanya yaitu Rana pendiam, Rani anak yang periang. Dan pertanyaan nomor 5,
Apa sajakah persamaan dan perbedaan pada si kembar Rana dan Rani? Gunakan diagram Venn di bawah ini sebagai panduan penulisan jawaban. Tuliskan persamaan keduanya pada daerah tengah diagram. Tuliskan perbedaan atau ciri khusus masing-masing pada bagian kiri dan kanan diagram. Oke, teman-teman, silakan diperhatikan di sini ada diagram Venn yang berbentuk apel. Oke, di sisi kiri berwarna hijau, di situ kita harus tulis perbedaan atau ciri khusus dari Rana. Sedangkan pada bagian kanan, apel kanan yang berwarna merah, di sini kita tulis perbedaan atau ciri khusus dari Rani. Sedangkan pada bagian tengah yang berwarna pink, di situ kita tulis persamaan dari kedua kembar tersebut, yaitu Rana dan Rani. Silakan diperhatikan jawabannya, teman-teman. Kita lihat dulu pada ciri khusus yang dimiliki oleh Rana, yaitu sebelah kiri yang berwarna hijau, apel yang berwarna hijau. Di situ jawabannya adalah Rana sifatnya pendiam, hobinya olahraga senam, cita-citanya menjadi atlet. Sedangkan untuk Rani, ciri khususnya dia adalah kita lihat lagi ya di sini di apel sebelah kanan yang berwarna merah, di situ ciri khusus yang dimiliki oleh Rani. Yang pertama, sifatnya periang, kedua, hobinya merangkai kembang, dan yang ketiga, cita-citanya menjadi pengusaha. Sedangkan di bagian tengah yang berwarna pink, di sini kita bisa lihat dengan baik ya teman-teman, untuk bagian tengah ini adalah persamaan dari Rana dan Rani. Yang pertama yaitu hidung mancung, yang kedua dagunya lancip, dan yang ketiga wajah, mata, alis yang mirip. Jadi untuk sebelah kiri dan sebelah kanan merupakan perbedaan atau ciri dari Rana maupun Rani. Sedangkan untuk bagian tengah adalah persamaan dari kedua kembar tersebut. Sekarang kita lanjut pada kegiatan berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Mari berbagi cerita. Bukalah halaman judul bab ini dan amatilah anak-anak yang menjadi ilustrasi pada halaman tersebut. Diskusikan dengan teman-teman kalian, di antaranya apa saja persamaan yang kalian lihat. Kedua, apa saja perbedaan yang kalian lihat. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian melihat perbedaan tersebut. Yang keempat, tokoh mana yang menurut kalian mirip dengan kalian. Dan yang kelima, tokoh mana yang mirip dengan teman kalian. Silakan diperhatikan gambarnya di situ, apa saja persamaan yang kalian lihat. Jadi dari gambar ilustrasi pada layar ini, teman-teman bisa melihat bahwa persamaannya adalah di situ semuanya adalah anak-anak usia SD kelas 5.
Kemudian selain itu juga, persamaannya juga itu mereka menggunakan kostum sesuai dengan cita-cita mereka masing-masing. Di situ bisa dilihat ada yang menggunakan gitar, mungkin ini cita-citanya akan menjadi penyanyi. Di sini ada yang suka membaca komik, menyiram tanaman, menggunakan pakaian lab. Yang kedua, bisa dilihat juga apa saja perbedaan yang kalian lihat. Di situ bisa dilihat perbedaannya, yaitu kegiatan yang mereka lakukan itu berbeda-beda. Di situ ada yang menyiram tanaman, ada yang menerbangkan pesawat kertas, ada yang memainkan gitar, ada yang membaca komik, ada yang melukis, ada yang membuat minuman. Jadi untuk perbedaannya sendiri itu bisa dilihat dari jenis kegiatan, pakaian yang digunakan, serta alat-alat yang digunakan. Kemudian, bagaimana perasaan kalian melihat perbedaan tersebut? Tentu saja perasaan kita melihat perbedaan tersebut adalah merasa senang. Selanjutnya, tokoh mana yang menurut kalian mirip dengan kalian? Jadi ini disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Jika kalian suka melukis, maka kalian jawab melukis. Jika suka menjadi ilmuwan, maka teman-teman bisa menjawabnya dengan kata ilmuwan. Kita lanjut pada kegiatan menyimak. Perhatikan ketiga ilustrasi anak di bawah ini. Apa yang dapat kalian deskripsikan tentang mereka? Simaklah penjelasan lebih lanjut dari guru tentang pengenalan diri. Oke, silakan diperhatikan. Di gambar ini ada gambar A dan gambar B. Teman-teman bisa melihat untuk gambar A di situ ada seorang anak perempuan yang sedang melukis di kanvas. Jadi untuk gambar A ini merupakan kegiatan yang dilakukan atau yang disenangi oleh si anak perempuan, yaitu melukis. Untuk gambar 2 di situ bisa dilihat seorang anak laki-laki yang sedang menyiram tanaman. Jadi bisa disimpulkan bahwa anak laki-laki tersebut menyukai hal-hal yang berkaitan dengan tanam-menanam atau menyiram tanaman yang ada di perkebunan. Untuk gambar bagian C, di situ bisa dilihat ada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Di situ bisa diperhatikan si anak perempuan yaitu berolahraga dengan lompat tali. Sedangkan si anak laki-laki yang berbaju angka 10, di situ dia sedang melakukan pemanasan. Dan si anak laki-laki yang mengangkat barbel di situ menyukai hal-hal olahraga yang berkaitan dengan yang namanya mengangkat beban. Jadi bisa dilihat ya, ini bisa dideskripsikan sesuai dengan gambar yang teman-teman lihat pada video pembelajaran kali ini. Kita lanjut pada bagian kosakata baru, kata sifat. Kali ini kita akan membahas kata sifat. Selain untuk mendeskripsikan benda atau sifat, biasanya digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Perhatikan kumpulan kata sifat berikut. Mana sajakah kata sifat yang mewakili diri kalian? Tulislah dalam buku kalian. Di situ ada kata ramah, cerdas, jeli. Pada kertas bagian pink di situ ada kata rapi, optimis, kreatif. Selanjutnya ada kata mandiri, rajin, komunikatif.
ada kata jujur, lincah, jenaka. Dan ada kata sederhana, cerdik, sopan. Kita lanjut pada kegiatan berbicara, berdiskusi, dan mempresentasikan. Sekarang mintalah teman kalian untuk memilih sejumlah kata sifat yang mewakili diri kalian. Lalu cocokkan hasilnya. Berapa banyak sifat kalian yang dapat ditebak teman kalian? Gunakanlah tabel di bawah sebagai panduan. Jadi di sebelumnya tadi kita sudah sempat bahas mengenai kata sifat yang tadi itu ada beberapa kata sifat diantaranya itu ada kata ramah, cerdas, jeli, rapi, optimis, kreatif, mandiri, rajin, komunikatif, jujur, lincah, jenaka, sederhana, cerdik, dan sopan. Jadi, dari beberapa kata sifat tersebut, teman-teman bisa menulisnya di kolom bagian kiri. Untuk pengerjaan pada kolom bagian kiri ini, sifatku adalah ini teman-teman sendiri yang isi sesuai dengan sifat dari diri kalian sendiri. Oke, bisa dilihat di situ nomor 1, ramah, karena aku senang berbicara dengan orang lain dan menyapa mereka. Jadi dia menggunakan kata sifat ramah, terus dia akan mendeskripsikan tentang sifatnya tersebut. Nah, sedangkan untuk kolom bagian kanan, di sini yang akan mengerjakan adalah temannya kalian. Bukan diri kalian yang mengisi ya, tetapi teman dari kalian. Di sini ada contohnya pada nomor 1, jenaka, karena aku sering terlihat gembira dan suka membuat orang lain tertawa. Jadi di sini kata sifat yang ia gunakan adalah kata jenaka. Nah, silakan diperhatikan dengan baik teman-teman. Di sini Ibu akan tampilkan jawaban dari Ibu sendiri mengenai kata sifat untuk sifat kita sendiri, lalu kita deskripsikan. Sebelumnya tadi sudah ada jawaban yang telah ada, yaitu jawaban nomor 1, ramah, karena aku senang berbicara dengan orang lain dan menyapa mereka. Jadi di sini pada bagian nomor 1, Ibu menggunakan kata ramah. Dan untuk nomor 2, kreatif, karena aku selalu membuat prakarya dengan baik dan menarik. Jadi kata sifat yang Ibu gunakan adalah kata kreatif. Untuk nomor 3 diperhatikan lagi, mandiri, karena aku tidak bergantung dengan orang lain. Jadi untuk kata sifat pada nomor 3, kata sifat yang digunakan adalah kata mandiri. Untuk nomor 4, jujur, karena aku tidak pernah berbohong. Kata sifat yang digunakan pada kalimat nomor 4 adalah kata jujur. Dan yang terakhir nomor 5, komunikatif, karena ucapanku mudah dimengerti. Jadi untuk kata sifat yang digunakan pada kalimat nomor 5 adalah kata komunikatif. Jadi untuk jawaban sifatku adalah, pada kolom sifatku adalah, ini disesuaikan lagi dengan diri kita masing-masing. Semisal teman-teman punya sifat ramah, maka tulislah ramah, lalu jelaskan kenapa teman-teman lain bisa dikatakan ramah. Untuk kolom kedua, menurut temanku sifatku adalah, nah ini yang mengerjakan bukan teman-teman, tetapi teman dari adik-adik sekalian. Kita lanjut pada kegiatan menyimak. Menggunakan kamus. Apakah kalian pernah membaca kamus? Informasi apa saja yang kalian temukan di dalamnya? Kamus sering digunakan untuk mencari
makna kata, dan contoh pemakaian kata pada kalimat. Dalam bentuk buku, kata disusun menurut abjad. Zaman sekarang, kamus juga tersedia secara daring. Kita tinggal mengetik ejaan kata, dan dalam sekejap kita dapat menemukan penjelasannya. Silahkan diperhatikan dengan baik. Di sini ada 2 contoh kamus besar bahasa Indonesia. Ada kamus besar bahasa Indonesia dalam bentuk buku, bisa dilihat di bagian kiri yang bentuk buku berwarna biru. Itu adalah kamus besar bahasa Indonesia yang dicetak dalam bentuk buku dan disusun berdasarkan abjad. Sedangkan pada bagian kanan, silakan dilihat, itu adalah KBBI dalam jaringan. KBBI daring ini bisa diakses lamanya melalui Google. Jadi untuk penggunaannya sendiri, untuk KBBI daring ini, kita tinggal ketik saja kata apa yang ingin kita cari, makna maupun artinya. Jadi untuk efektivitas penggunaan dari kedua kamus ini sebenarnya lebih efektif menggunakan KBBI daring, melainkan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bentuk buku. Karena kalau untuk dalam bentuk daring, dia tinggal diketik saja di bagian lamannya, maka di situ akan muncul arti dari kata yang kita cari. Sedangkan untuk penggunaan KBBI dalam bentuk buku, dia harus kita cari lagi abjadnya, kita cari lagi secara seksama. Sedangkan untuk penggunaan KBBI daring sendiri, dia tidak seribet penggunaan KBBI dalam bentuk buku. Perhatikan gambar isi kamus di bawah ini. Silakan diperhatikan dengan baik, teman-teman. Jadi untuk penulisan isi dari kamus itu disusun berdasarkan abjad. Jadi untuk kata pertama di situ ada huruf A, kata abu, kata abu-abu, kata abuan, kata acah, acak, mengacak, acak-acakan. Jadi di situ bisa langsung dilihat arti dari kata yang ingin kita cari. Nah, untuk yang ditampilkan di sini adalah abjad dari kata huruf A. Sedangkan jika kita ingin mencari, semisal kita ingin mencari kata bisa, maka teman-teman bisa mencari abjad berhuruf B. Kita lanjut pada latihan kosakata. Urutkan ke-15 kata sifat di halaman sebelumnya menurut abjad. Jadi tadi teman-teman masih ingat ya kata sifat ramah, cerdas, jeli, rapi, optimis, kreatif, mandiri, rajin, komunikatif, jujur, lincah, jenaka, sederhana, cerdik, dan sopan. Di situ ada 15 kosakata yaitu kata sifat. Nah, dari ke-15 kata sifat tersebut kemudian tulislah kalimat bermakna dengan menggunakan kata tersebut. Kerjakan semuanya dalam buku tulis kalian. Berikut contoh untuk 3 kata pertama. Oke, di situ sudah ada contoh untuk 3 kata pertama. Di situ ada nomor 1 kata cerdas. Kata cerdas setelah dicari di KBBI, makna katanya adalah tajam pikiran. Nah, untuk membuat kalimat dari kata cerdas, bisa dilihat di situ, sekolah mendidik anak agar menjadi siswa yang cerdas dan baik budinya. Oke, di situ untuk kalimatnya ada kata cerdas yang digunakan. Nah, untuk nomor 2,
Kata cerdik, makna katanya setelah dicari di KBBI adalah banyak akal. Untuk kalimat yang digunakan kata cerdik, bisa dilihat di situ, si kancil yang cerdik dapat lolos dan dari terkaman mangsa. Si kancil yang cerdik dapat lolos dari terkaman mangsa. Di situ untuk kalimatnya menggunakan kata cerdik. Diperhatikan lagi untuk nomor 3 menggunakan kata jeli. Kata jeli untuk artinya dari KBBI yaitu tajam penglihatan. Untuk contoh kalimatnya, mata Rani yang jeli membuatnya dapat segera menemukan buku yang tercecer di jalan. Jadi di situ untuk kalimatnya ada kata jeli yang digunakan pada kalimat tersebut. Kita lanjut pada nomor 4, yaitu di situ ada kata ramah. Makna katanya yaitu baik hati dan menarik budi bahasanya. Untuk kalimatnya, memang menyenangkan bergaul dengan orang yang ramah. Untuk nomor 5, kata rapi. Makna kata setelah dicari di KBBI adalah baik atau teratur. Contoh kalimatnya, Aisyah menata buku dengan rapi di rak buku. Nomor 6, kata optimis. Makna katanya setelah dicari di KBBI adalah penuh harapan. Contoh kalimatnya, Made optimis akan mendapatkan nilai 100. Nomor 7, kata kreatif. Makna kata di KBBI itu memiliki kemampuan untuk menciptakan. Contoh kalimatnya, pelajaran kesenian membuat para siswa menjadi lebih kreatif. Untuk kalimatnya menggunakan kata kreatif. Nomor 8, kata mandiri. Makna kata di KBBI yaitu tidak bergantung pada orang lain. Contoh kalimatnya, Cici sudah terbiasa mandiri sejak kecil. Nomor 9, kata rajin. Makna kata di KBBI selalu berusaha giat. Contoh kalimatnya, Kansa adalah anak yang rajin. Nomor 10, kata komunikatif. Makna kata di KBBI yaitu mudah dipahami atau dimengerti. Contoh kalimatnya, bahasanya sangat komunikatif. Nomor 11, kata jujur. Makna katanya yaitu lurus hati, tidak berbohong, atau misalnya dengan berkata apa adanya. Contoh kalimatnya, para pemain harus bertanding dengan jujur. Nomor 12, kata lincah. Makna kata dari KBBI-nya yaitu selalu bergerak, tidak dapat diam. Contoh kalimatnya, pemain sepak bola itu menggiring bola dengan lincah. Nomor 13, kata jenaka. Makna kata dari KBBI artinya membangkitkan tawa atau lucu. Contoh kalimatnya, Made adalah anak yang jenaka. Ia selalu dapat membuat temannya tertawa. Nomor 14, kata sederhana. Makna kata tidak berlebih-lebihan. Contoh kalimatnya, orang tuaku mengajarkan
untuk selalu hidup sederhana. Nomor 15, sopan. Kata sopan, makna kata dari KBBI, beradab, baik kelakuannya. Contoh kalimatnya yaitu semua siswa berperilaku sopan kepada orang lain. Kita lanjut pada latihan. Isilah teka-teki silang berikut dengan menggunakan kata sifat yang telah dipelajari pada halaman sebelumnya. Jadi, tadi kita sudah lihat ada 15 kata sifat. Dari ke-15 kata sifat tersebut, teman-teman silahkan diisi pada teka-teki silang di bawah ini. Jadi, untuk kolom-kolomnya disesuaikan dengan berapa huruf setiap kata sifat yang akan kita tulis pada masing-masing kolom tersebut. Silakan diperhatikan di sini adalah kata kunci dari teka-teki silang tadi. Jadi untuk kata nomor 2, tidak bohong, itu dia diletakkan pada teka-teki silang kolom yang mendatar. Di situ ada arti kata dari tidak bohong, baik tutur kata dan sikap, dapat mengerjakan sendiri, baik kelakuannya, panjang akal, banyak ide, tidak berlebihan, teratur, dan bersih. Jadi semua arti dari kata sifat tadi ada di sini, diberikan kata kunci yang dimana di situ adalah arti dari kata sifat yang akan kita isi pada teka-teki silang yang Ibu telah tampilkan sebelumnya tadi. Dan untuk bagian kolom menurun, di situ ada kata kuncinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9 kata kunci menurun, di mana di situ adalah arti dari kata sifat yang akan kita tuliskan pada teka-teki silang tadi. Di situ ada arti dari kata sifat. Memiliki daya cipta, dia kata sifatnya apa? Mudah dimengerti, orang yang selalu memiliki harapan baik, selalu berusaha, giat, selalu bergerak, tidak bisa diam, lucu atau kocak, tajam pikiran atau pintar, awas penglihatan. Kita lanjut pada bagian bahas bahasa. Imbuhan. Imbuhan adalah tambahan pada kata dasar yang diletakkan di awal, tengah, atau akhir kata. Imbuhan yang akan dipelajari kali ini adalah imbuhan dalam bentuk awalan P. Salah satu makna yang terdapat pada imbuhan P adalah menyatakan kata sifat. Jadi bisa dilihat di situ pada kolom bagian imbuhan, di situ ada kata, ada bentuk awalan atau imbuhan P. Dan digabungkan dengan kata sifat, yaitu lupa, menjadi pelupa. Oke, bisa dilihat di situ contoh kalimat untuk imbuhan pelupa. Egi berjanji akan menulis jadwal agar tidak lagi menjadi anak pelupa. Perhatikan lagi untuk kolom kedua, imbuhan P menggunakan kata sifat maaf menjadi pemaaf. Contoh kalimatnya, jangan ragu mengakui perbuatanmu karena ia seorang pemaaf. Jadi di sini untuk contoh kalimatnya menggunakan kata sifat dengan imbuhan P yaitu pemaaf.
Dilihat lagi pada kolom ketiga imbuhan pe dengan kata sabar menjadi kata sifat penyabar. Contoh kalimatnya, ibuku yang penyabar tetap lembut menjawab adikku yang rewel. Jadi di situ sudah ada contoh atau bentuk awalan P yang disatukan dengan kata sifat yaitu kata lupa, kata maaf, kata sabar. Nah, itu bisa dilihat ya imbuhan P digabungkan dengan kata sifat yaitu kata lupa menjadi kata yaitu pelupa. Perhatikan bahwa imbuhan P akan berubah menjadi PEM atau PENY untuk beberapa kata. Latihan, tulislah hasil pembentukan kata setelah mendapat imbuhan P dari daftar kata-kata di bawah ini. Contoh, diam menjadi pendiam. Nomor 1 bohong, nomor 2 riang, nomor 3 dendam, nomor 4 tolong, dan nomor 5 malas. Silakan teman-teman diperhatikan anak panah pada bagian bawah. Di situ adalah jawaban 5 kata yang telah mendapatkan imbuhan P. Untuk nomor 1, kata bohong setelah mendapat imbuhan PEM menjadi pembohong. Imbuhan P ditambahi dibubuhi dengan huruf M, pembohong. Untuk nomor 2, kata riang setelah diberi imbuhan P menjadi periang. Untuk kata dendam setelah diberi imbuhan P menjadi kata pendendam. Untuk kata tolong setelah diberi imbuhan P menjadi penolong. Dan untuk kata malas setelah diberi imbuhan P menjadi pemalas. Bacalah teks di bawah ini dengan judul Darman dan Darmin. Cerita rakyat dari DKI Jakarta. Dahulu kala di suatu daerah di Jakarta tinggallah saudagar kaya bernama Pak Salim. Dia terkenal sebagai tuan tanah. Pak Salim mempunyai 2 orang anak. Anak pertama bernama Darman dan anak kedua bernama Darmin. Sepeninggal istrinya, Pak Salim merawat kedua anaknya seorang diri. Kedua anak Pak Salim memiliki sifat yang sangat berbeda. Dari kecil, Darman senang bermain silat. Untuk memperdalam silatnya, dia tidak segan-segan mencari ilmu ke berbagai perguruan silat. Namun, ilmu yang dimilikinya tidak dimanfaatkan dengan baik. Darman sering terlibat perkelahian dengan anak-anak di sekitar kampungnya. Setiap hari ada saja orang yang mengadu kepada Pak Salim akibat perbuatan Darman. Pak Salim sudah berusaha memasukkan Darman ke sekolah, tetapi dia sering bolos. Akhirnya, Pak Salim membiarkannya memilih jalan hidup sendiri. Beda halnya dengan anak kedua Pak Salim, Darmin sejak kecil dia rajin mengikuti pengajian di sekitar kampungnya. Dia juga sering menolong tetangga yang kesusahan. Di sekolah, Darmin dikenal sebagai anak yang pintar. Oleh sebab itu, dia sering diminta ayahnya membantu pembukuan keuangan. Selain memiliki 2 anak laki-laki, Pak Salim juga mengangkat anak perempuan bernama Amini. Orang tua Amini dan Pak Salim bersaudara. Karena kemiskinannya, orang tua Amini mempercayakan pengasuhan anaknya kepada Pak Salim. Mereka ingin anaknya mendapat pendidikan yang baik. Sejak kecil, Amini lebih dekat dengan Darmin karena mereka memiliki sifat yang sama.
Sekarang mari berlatih. Teman-teman silakan di-scan kode QR yang ada pada video ini. Bisa di-scan menggunakan HP masing-masing ya. Jadi nanti setelah di-scan kode QR-nya akan muncul Google Form. Di situ ada 10 soal latihan pilihan ganda yang teman-teman wajib jawab. Jadi tujuannya itu untuk bisa mengetahui teman-teman sejauh mana pemahamannya mengenai materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi silakan dikerjakan teman-teman. Untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap rajin belajar di rumah ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.